Berawal dari seorang pemuda bernama Sean yang baru masuk sekolah. Ini sudah ketiga kalinya dia pindah sekolah. Setelah selesai sekolah, Sean ingin pulang ke rumahnya. Namun di parkiran, seorang wanita bernama Barbie memuji mobil Sean. It's the rider. She was just admiring. Hey, you talking to my girl? This beast's got 500 horsepower and a Borley exhaust. Shit, here we go. Wow. You can read the brochure. Sean mengobrol beberapa saat dengan Barbie. Kemudian pacar Barbie yang melihat itu marah karena Sean berbicara dengan pacarnya. Sean tidak peduli, ia memasuki mobil dan berniat untuk pulang. Tiba-tiba, si pemarah itu melempar bola ke arah mobil Sean hingga memecahkan kaca mobilnya. Sean yang emosi mengajaknya untuk balapan. Why don't you nice boys let your cars do the talking? Winner gets. Siapa yang menang, dia akan mendapatkan Barbie. Si pemarah itu pun setuju, lalu mereka menuju perumahan kosong untuk balapan. The other side. Akhirnya, mobil si pemarah bernama Clay tertabrak karena ingin menjatuhkan Sean, sedangkan mobil Sean terbalik. Singkat cerita, mereka bertiga ditangkap polisi. Kepala petugas di sana mengatakan kepada Sean kalau ia akan menghukumnya, sedangkan Clay dan Barbie akan bebas tanpa peringatan karena orang tua mereka sangat berpengaruh. Kemudian, ibu Sean datang ke kantor polisi untuk bernegosiasi. Setelah ibunya keluar, Sean menanyakan kemana mereka akan pindah. Namun ibunya menjawab kalau hanya Sean yang akan pindah. Lanjut, Sean pindah ke Jepang. Sesampainya di sana, Sean naik taksi menuju rumah ayahnya. Saat sampai di depan rumah, ia membunyikan bel. Kemudian ayahnya membuka pintu dan dia sedang bersama seorang wanita bayaran di dalam. Kemudian ayahnya menyuruh wanita itu untuk pulang dan membawa Sean masuk. Setelah perbincangan singkat, Sean langsung beristirahat. Keesokan harinya, Sean masuk sekolah dan ini adalah hari pertama Sean sekolah di Jepang. Saat sampai di sekolah, ia terlambat dan mengatakan kepada gurunya, semua itu karena dia salah menaiki kereta. Lanjut, saat Sean makan di kantin, ia dihampiri oleh seseorang bernama Twinkie. Ia menawarkan berbagai barang untuk dijual, namun Sean menolaknya. Tetapi Sean tertarik setelah melihat setir mobil dan menanyakan apakah itu dijual. Twinkie mengatakan kalau setir itu tidak dijual. You gonna need some new shoes to book town with me. I ain't got no cash, man. 60% off. Since we're both army brats in it. What you drive? On my ride? Yeah. Sean kembali menanyakan apakah ia memiliki mobil, lalu Twinkie menunjukkan mobilnya. Saat melihat mobil Twinkie,
Sean hanya terdiam karena mobilnya terlalu unik. Itu Hawk versi mobil. Lanjut, mereka menuju tempat tongkrongan klub mobil. Saat berada di sana, ia melihat Nella datang, dan Sean menghampirinya. I'm a guy. You know, I almost didn't recognize you without your suit. So where are you from anyway? Saat mereka sedang ngobrol, Takeshi memantau dari jauh. Sebentar, kalian pasti kenal dengan yang di sebelah Takeshi. Itu adalah Hans. Lanjut, Takeshi menghampiri mereka. Where are you from anyway? He was just leaving. 다르다, man. We were just talking. This isn't your scene. 말해볼까? I'm sorry. We don't do. Come on, man. Let's rock. Hey, yo, look, man. He's Yakuza. Merci. Yang ternyata Nella ada pacarnya. Takeshi menyuruh Sean pergi dari tempat itu, namun Sean mengajaknya balapan. Takeshi mengatakan jangan menyombongkan diri kalau tidak mempunyai mobil. Lucunya, Hans memberikan kunci mobilnya kepada Sean. Dia ingin melihat kemampuan Sean. With what, huh? Take mine. What? I want to see what the kid's got. Sebelum mereka mulai balapan, Twinkie mengatakan kepada Sean kalau ia bukan menghadapi orang sembarangan. Takeshi adalah seorang Yakuza. Saat balapan akan dimulai, Hans hanya tersenyum di pojok bersama para wanitanya. Dan benar saja, Takeshi dengan mudah mengalahkannya. Karena Sean masih terlalu payah soal drift, ia sampai finish dengan menghancurkan mobil Hans. Sedangkan Hans hanya bisa diam membisu saat menyaksikan mobilnya. Lanjut, Sean pulang dengan sembunyi-sembunyi. Esok harinya, Hans sudah menunggu di depan sekolah. Saat sekolah selesai, Sean menemuinya dan Hans mengajaknya ke suatu tempat. Ketika sampai, Hans menyuruhnya menagih hutang. Sean lalu memasuki tempat itu. Di dalam, ia terkejut melihat orang itu sangat besar. Lalu selanjutnya, Sean dilempar keluar oleh orang tersebut. Namun orang itu tetap membayar hutangnya kepada Hans. Di mobil, Hans mengatakan kalau Sean sekarang bekerja padanya sebagai pengambil dan pengantar barang. Lanjut, Hans mengajaknya pergi ke tempat Takeshi. Takeshi menanyakan kepada Hans, kenapa dia diajak ke sini. Hans mengatakan kalau Sean ingin membayar hutang mobilnya yang di garasi. Lalu Takeshi menyuruh Sean keluar karena mereka berdua memiliki bisnis. Hands up the kid, girls. He's underage. Can I get that number? Disneyland for grown-ups, huh? Di luar, Sean menelpon ayahnya. Ia mengatakan kalau ada pekerjaan sekolah. Selesai menelpon, ia melihat Nella dan berbincang sebentar dengannya.
Kemudian Hans keluar dan mengajak Sean pergi ke tempat hiburan sekaligus garasinya. Di mobil, Hans mengatakan kalau Takeshi bukan Yakuza, pamannya lah yang seorang Yakuza. Saat di jalan, ada mobil mendahului mereka. Lalu Sean mengejar mobil itu dengan kecepatan 189 km per jam. Ia terkejut ada polisi di sana dan mengira kalau mereka akan dikejar. Namun Hans mengatakan kalau polisi itu tidak akan mengejarnya karena mesin mobil polisi itu masih standar buatan pabrik. Ketika kecepatan di atas 180 km per jam, mereka tidak akan mengejar. Setelah sampai di tempat itu, Twinkie menghampirinya dan menjelaskan tentang tempat itu. Your hands up the kid, girls. He's underage. Can I get that number? Disneyland for grown-ups, huh? Lanjut, Hans memanggilnya menuju garasi. Saat masuk, Sean kagum melihat beberapa mobil balap milik Hans. Kemudian Hans mengatakan kalau Sean telah mewakilinya untuk balapan. Hans juga memberikan sebuah mobil untuk Sean. Keesokan harinya, Sean belajar drift. Namun saat belajar, ia sering tertabrak karena belum terbiasa. My mother, she's blind in one eye and she can shift better than that. Drifters invented drifting out here in the mountains by feet. Again. Again. Watch it. Watch it. Not too early now. Again. Lanjut, saat Sean ingin berangkat sekolah, ia tertarik karena melihat ayahnya sedang memperbaiki mobil. Ia lalu menghampirinya sebentar. It's got potential. Dan sang ayah menyuruh Sean agar cepat berangkat ke sekolah, nanti dia terlambat. Di sekolah, teman-temannya memanggil Sean karena Twinkie sedang berkelahi. Sean mengatakan kalau ini semua salah paham. Lanjut, Sean memberikan iPod-nya agar mereka tidak berkelahi lagi. Namun mereka semua malah pergi dari sana meninggalkan Sean, termasuk Twinkie. Nella yang melihat itu mendatangi Sean dan memujinya karena berbuat baik. Malam harinya, Sean bersama Hans sedang bersantai dan bercerita tentang kehidupan mereka. Sean bertanya kepada Hans, kenapa dia membiarkannya balapan, padahal dia tahu kalau Sean akan menghancurkan mobilnya. Dan itu adalah uang yang sangat banyak. Hans mengatakan kalau dia punya banyak uang. Yang dia mau hanya kepercayaan dan karakter yang punya prinsip. Sean memilikinya. Tidak rugi mengorbankan uang demi teman yang sebenarnya. Hidup itu simpel. Saat kau buat pilihan, jangan pernah melihat ke belakang. Lanjut di tengah jalan, Hans menunjukkan aksi driftnya di depan dua wanita. Itulah arti drift bagi Hans sebenarnya. Jadi baginya, drift bukan di arena, tapi untuk menarik perhatian orang lain. Keesokan harinya, Sean melanjutkan latihannya di pegunungan. Hans terus melatihnya hingga Sean dapat menguasainya. Watch it. Namun Sean malah melanggar aturan ayahnya yang akhirnya dia diusir. Lanjut, Sean pergi ke garasi Hans dan Hans memberikannya tempat tinggal. Hey Hans, Twink. Get this man a bunk. Setelah itu, Sean test drift bersama Hans dan ia juga berhasil mengalahkan teman Takeshi. Keesokan harinya, Sean mengajak Nella untuk berkencan. Mereka berdua menceritakan tentang orang tua mereka satu sama lain. What I know about her is that she went to Me and Mom moved around a lot.
kind of made myself an outsider, you know. Kemudian Nela mengajaknya memutari jalan pegunungan sambil bersantai. See all the kids drift. No one bothered us. Beat this rich kid by 3 lengths, no future. No problem. Esok harinya, saat Sean selesai berlatih, Takeshi mendatanginya dan langsung memukulinya. Hey, grab a chair. We're about to roast some marshmallows. Dia juga memperingatkan Sean agar menjauhi Nela. Kembali ke sekolah, Nela yang bersama teman-temannya melihat Sean dengan muka babak belurnya. Ia mengetahui kalau Takeshi pelakunya. Nela langsung mendatangi Takeshi dan minta putus dengannya. Namun Takeshi mengungkit masa lalu ibunya sebagai seorang pelacur. Dan kalau bukan karena mereka yang merawatnya, mungkin Nela akan sama seperti ibunya, menjadi seorang pelacur. Di garasi Hans, Sean melihat Nela datang dan membawanya masuk. Kembali ke Takeshi, pamannya seorang yakuza datang dan memberitahu Takeshi kalau partnernya Hans telah mencuri sesuatu dari mereka. Lanjut, Takeshi langsung mendatangi Hans di garasinya dan ingin membunuhnya di sana. Untungnya, Twinkie mengalihkan perhatian hingga mereka berhasil lolos. Hey, brother. What about now? Han, Sean, dan Nela kabur dari sana, namun Takeshi dan Morimoto terus mengejar. Di jalan, Sean berhasil menyingkirkan Morimoto. Lanjut, Sean menuju sebuah keramaian dengan mobilnya. Untungnya semua orang di keramaian itu membuka jalan untuk mereka. Sedangkan Takeshi terus mengejar dan menembaki Hans. Saat Hans mencoba kabur, mobilnya tertembak dan langsung tertabrak hingga meledak. Sean yang melihat itu mengira Hans sudah tewas dan ia bersama Nela langsung meninggalkan tempat itu. Mereka lalu menuju rumah ayah Sean menggunakan kereta. Sesampainya di depan rumah, Sean mengetuk pintu. Tiba-tiba Takeshi datang dan langsung menodongkan senjata kepada Sean. Takeshi! I wouldn't do that if I were you. Mengetahui kalau Sean telah membuat banyak masalah, ayahnya ingin langsung memulangkan Sean kepada ibunya. Namun Sean menolaknya, ia ingin memperbaiki masalah ini. Karena ini semua adalah perbuatannya. Lanjut, Sean menunggu Twinkie. Di sana Twinkie juga mengajaknya untuk meninggalkan kota. Namun Sean memilih tinggal, ia tetap ingin memperbaiki masalahnya. Lalu Twinkie menyerahkan satu tas uang. What's down here, bro? If you're gonna make it out of Kamada's place alive, I'm gonna go talk to him. What are you, crazy? Huh? Agar Sean bisa memberikan uang tersebut kepada paman Takeshi untuk mengganti uang yang dihilangkan oleh Hans. Malam harinya, ia menuju markas Yakuza. Setelah sampai, ia bertemu Takeshi dan pamannya. Sean mengembalikan uang itu dan membicarakan tentang mereka berdua. Sean. You can walk in the here, damn Pacific. A race. Ia meminta maaf dan menawarkan damai dengan balapan. Siapa saja yang kalah dalam balapan tersebut akan meninggalkan kota selama-lamanya.
Paman Yakuza menyetujui tawaran Sean. Esok harinya, Sean dan teman-temannya menuju garasi Hans. Namun polisi telah menyita semua mobilnya yang ada di sana. Untungnya ada sebuah mobil rusak di drop top. Itulah mobil yang dihancurkan Sean di awal film. Mereka mengambil mesin di mobil tersebut dan memasangnya ke kerangka mobil ayah Sean. His mountain. That's why she spit. Setelah selesai, mereka melakukan uji coba pada mobil tersebut, dan mobil yang mereka rakit berhasil dengan sempurna. Malam harinya, di pegunungan paling curam di Tokyo, mereka bersiap untuk balapan, dan Paman Takeshi juga hadir di sana. Setelah Takeshi muncul, balapan pun dimulai. Yo, Okute. Takeshi terus mengejar Sean dan ingin menjatuhkannya ke jurang. Namun Sean dengan pengendalian dirinya selalu bisa menghindari Takeshi tanpa emosi. Takeshi menjadi semakin marah dan terus berusaha menjatuhkan Sean. Sialnya, malah mobil Takeshi yang terjatuh. Hingga akhirnya Sean memenangkan balapan tersebut. Nella bergegas mendatangi Sean dan Paman Yakuza menepati janjinya. Dia memberikan kebebasan kepada mereka berdua. Kembali di perkumpulan klub mobil, Sean dijuluki sebagai Deka atau Drip King yang baru. Lalu Twinkie memberitahunya kalau ada seseorang yang ingin menantangnya balapan. Awalnya Sean menolak tawaran tersebut. Kemudian Twinkie memberitahu kalau orang ini adalah temannya Hans, sekaligus keluarganya. Mendengar hal itu, Sean langsung menerimanya. Ternyata orang yang menantang Sean itu adalah sang legenda Dominic Toretto. This dude over here wanna race the new DK. Said Han was family.